Ini yang betul-betul tinggi-tinggi di tempat ini. Ini sudah nggak diragukan lah ya teman-teman, kalau udah lihat pohonnya saja seperti ini, maka tongkolnya ya nggak diragukan lagi. Tuh, ya, sebelah sini. Tuh, ini memang tempat yang subur. Padahal kalau kita lihat ya ke bawah, ya dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman dengan kami channel Bertani dan Beternak TV. Tani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Baik teman-teman, ya alhamdulillah kita masih dapat berjumpa kembali di usia jagung hari ini tepat di 91 hari pasca tanam. Artinya apa? Artinya hari ini sudah berada pada titik aman yang pertama ya. Titik aman yang pertama untuk jagung itu di usia 90 hari pasca tanam. Setelah usia 90 hari pasca tanam ya, insya Allah untuk segala macam penyakit ya insya Allah sudah selesai ya, baik bakteri, terus kemudian jamur ya, terus kemudian hama-hama kecil, kecuali hama-hama besar seperti babi ya, terus kemudian bajing, tikus dan sebagainya ya. Tapi kalau untuk hama-hama kecil insya Allah sudah selesai ya. Tinggal kita di 91 hari ini menunggu panen ya. 10 hari yang akan datang sudah masuk hari raya Idul Fitri ya. Jadi ini kemungkinan pasca hari raya saya hitung sekitar 120 sampai 125 hari pasca tanam baru nanti dipanen. Pas sekali ya. Insya Allah kalau di 125 ya itu kadar air sudah di bawah 20% ya. Kalau kita mau jadikan KW itu jemur ketika panas 2 hari insya Allah sudah masuk KW ya. Ya paling lambat 3 hari lah ya itu sudah masuk KW. Baik ya teman-teman, dalam perjalanan ya sampai dengan finish ini tentunya banyak liku-liku ya. Ketika kita seorang petani menanam ya, banyak sekali terutama di iklim atau cuaca ya. Ini untuk cuaca kemarin memang agak ekstrim ya teman-teman, terhitung yang bikin agak khawatir itu di usia 20 sampai dengan 35 hari pasca tanam ya. Di usia 20 sampai 35 hari pasca tanam itu hanya hujan terhitung 2 kali. Walaupun hujan 2 hari setelah 15 hari pasca tanam ya, itu tidak bisa membuat tanah menjadi basah ya teman-teman. Tanah tetap saja kering. Makanya apa? Makanya di usia pertumbuhan ya vegetatif kemarin itu agak terganggu ya. Untuk mensiasati ya teman-teman tentunya itu ada perlakuan khusus ya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ini terhitung 2 kali pupuk tabur ya, terus kemudian 1 kali kocor lewat bawah lewat akar, 1 kali spray yang khusus ya itu lewat daun ya. Terus kemudian untuk penanganan ulat ya itu terhitung 2 kali juga ya teman-teman di usia sekitar 23 hari pasca tanam dan di usia hampir menyentuh 40 hari pasca tanam ya. Jangan lupa ketika menyepre ya teman-teman, nyepre ulat ya terhitung 2 kali itu, setiap kali nyepre saya beri mutiara setengah sampai dengan 3/4 ya, supaya apa? Supaya untuk mendongkrak pertumbuhan, karena memang di usia-usia vegetatif kemarin ya ini sempat terganggu, makanya harus kita suntik nutrisi, salah satunya juga lewat daun. Tapi perlu diingat ya teman-teman, suntik lewat daun itu tidak bisa menggantikan pupuk tabur. Terus kemudian kocor juga tidak bisa menggantikan pupuk tabur ya. Itu hanya sekedar mempercepat pertumbuhan ya, mempercepat pertumbuhan. Kalau kita murni menggunakan kocor paling tidak ya itu 4, 5 sampai 6 kali kocor keseluruhan baru ini bisa maksimal. Kalau hanya 2 kali ya atau paling banyak 3 kali kocor lah, itu memang irit di biaya, cuman untuk hasilnya tetap beda dengan yang tabur, karena apa, komposisinya kalau kocor itu kan terlalu sedikit ya. Baik ya teman-teman, ini untuk pupuk tabur 2 kali di usia 13 hari pasca tanam, di hampir menyentuh 40 hari pasca tanam ya. Terhitung habis 4 kintal 75 kilo ya. Pemupukan pertama 2 kintal 25 kilo, pemupukan kedua
2 kintal 50 kilo ya. Itu untuk pupuk taburnya ya. Semuanya pupuk pertama itu 1:1 urea dan Ponska ya. Terus kemudian di pupuk kedua karena memang pupuk Ponska sulit ya, kami dominan ureanya. Jadi 2:1 banyak urea ketimbang Ponskanya ya. Terus kemudian karena memang unsur nitrogennya sudah banyak, untuk kocor kami lebih perbanyak di unsur kaliumnya ya. Dosisnya berapa? 1:2 untuk kocor ya. Kocor itu 1 untuk urea, 1 untuk SP36 dan 2 untuk kalium. Karena apa? Karena memang ureanya tadinya sudah banyak ya. Sementara ya teman-teman, untuk spray atau pupuk lewat daunnya ya, kami menggunakan Mutiara sekitar 3/4 sampai 1 cangkir ya, untuk tangki 16 sampai dengan 18 liter. Kalau yang saya pakai ini tangki 17 liter ya. Itu satu saja 3/4 sampai 1. Nah, supaya apa? Supaya untuk mendongkrak pertumbuhan, dan alhamdulillah ya, hari ini walaupun tidak seberapa maksimal, paling tidak ini sudah upaya terbaik yang kami lakukan, supaya apa? Supaya panen juga tidak kalah dengan biasanya. Sayang ya teman-teman, hari ini harga jagung terjun bebas ya. Hari ini kalau nggak salah untuk KW saja sekitar 47 atau 48 ya. Sementara untuk asalan itu sekitar harga basisnya sekitar 4.200. Cuman itu jatuhnya sekitar 35, 36, 37 ya. Tapi nggak masalah ya. Kalau memang ini nanti kurang bagus di harga pasca Idul Fitri ya, kita panen saja, terus kemudian kita jemur kering ya. Jika memungkinkan terus kita tandu ya. Kuat berapa bulan? Insya Allah 2 bulan kuat. Yang penting diusahakan untuk penjemuran betul-betul kering ya, kadar air di bawah 15%. Baik ya teman-teman, cukup sekian review video kita hari ini. Tetap ikuti channel kami, channel Bertani dan Peternak TV. Bertani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Akhirul kalam, billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba masuk ke dalam ya teman-teman, sebisanya. Baik teman-teman, itu dimulai dari pinggir ya, sebelah sana. Ini luas lahan setengah lebih, 3/4 kurang. Habis bibit jumlahnya 13,5 kilo ya. Jarak tanam sangat rapat, 1 lubang isi 2, isi 3 ya, teman rata-rata 2. Yang satu ada ya, karena memang tidak mungkin bisa rata tumbuhnya keseluruhan. Walaupun di pertumbuhan ya, pasca hujan deras kami nanam itu sekitar 90%-an, cuman serangan ulat luar biasa ya, ulat tanah. Terus kemudian di sini dekat perkampungan, makanya banyak hewan ternak ya, seperti ayam, bebek dan sebagainya ya. Itu saja ayam tuh. Nah tuh. Nah memang dekat perkampungan, tapi nggak masalah lah ya. Nah ini sudah ada yang mengering geratak ya teman-teman. Cuaca ekstrim biasa. Tapi insya Allah ini sudah bagus untuk bijinya, nggak ada masalah bijinya. Semua. Nah ini untuk kompos ya teman-teman, tadi lupa untuk dibahas bahwa kami habis untuk kohe kambing yang kami tebar itu sekitar 80 karung, karena memang kami punya ternak sendiri. Sementara untuk kohe ayam ya teman-teman, ini habis sekitar 70 karung, 72 karung kalau nggak salah. Nah ini kalau maksimal ya teman-teman, ini bisa diketahui. Nah klobot atau baju jagung itu sampai nggak muat ya. Nah itu ciri-ciri jagung kita maksimal. Kalau jagung kita belum maksimal, ujungnya seperti ini. Nah ini kurang maksimal ini pengisian.
Kalau pengisian maksimal ya seperti yang tadi. Nih, seperti ini. Ini karena terkena penyakit saja. Kalau enggak, sebetulnya ini maksimal. Tapi rata-rata alhamdulillah ya teman-teman. Kalau sama lengan ya 1 lengan lah. Ya, itu rata-rata 1 lengan. Nah, di masa-masa generatif hampir menyentuh angka 40 hari pasca tanam ya. Kalau pemupukan usahakan diperkuat di kalium ya teman-teman. Supaya apa? Supaya pengisian, walaupun ini ya di depan ini tempat yang kerdil sekitar 10 meter persegi lah ya. Nah ini insya Allah bulirnya juga bagus, nggak kalah dia dengan yang lain ya. Walaupun tempatnya kerdil, mentek ya. Insya Allah di bulir nggak kalah dengan yang lain. Nah ini penyakitnya. Ini mentek kecil-kecil. Tuh, mentek. Nih, walaupun mentek ya, bahkan tingginya sepinggang saya untuk tingginya. Tapi alhamdulillah buahnya juga cukup lumayan ya. Karena memang yang kita cari buah, bukan tinggi atau pendeknya batang ya. Nah, sementara yang di depan sudah memang saya serahkan kepada teman-teman yang punya ternak ya teman-teman, khususnya sapi. Ini sudah diserempeli ya. Sudah diserempeli alhamdulillah ya. Nah, ini sudah bongkor ya teman-teman. Kenapa enggak kami spray? Ini harusnya sudah mulai spray karena memang habis ini kami rotari dan akan kami tanami singkong ya. Kami sudah kehabisan jatah pupuk subsidi. Makanya ya sudah kita tanam singkong saja ya. Kita pakai pupuk non subsidi untuk singkong ya. Pupuknya nggak terlalu banyak ya, resikonya nggak terlalu berat seperti jagung. Harga hari ini singkong stabil. Nggak tahu nanti kalau di panen yang akan datang. Jagung di musim kedua insya Allah lebih bagus daripada hari ini ya teman-teman untuk harganya. Hari ini sudah banyak yang beralih ke singkong rata-rata. Bukan karena gagal tanam tapi gagal di harga. Ya hari ini saja untuk antri di pabrik ya untuk jagung itu bisa 3 hari 3 malam ya. Itu pun kalau diterima. Kadang sudah antri 3 hari 3 malam, ada juga yang ditolak. Ya. Nah ini ya teman-teman. Ini ketika kita ambil ke sana ya, insya Allah nggak jauh berbeda. Kita cari tempat yang agak longgar ya. Nah ini masih tetap yang tadi lah, masih longgar. Nah, walaupun pendek-pendek ya teman-teman, tapi jagungnya insya Allah normal ya, hampir 1 lengan ya. Dan ini rata ya teman-teman sana. Oh. Nah ini mulai pendek lagi. Tapi jangan lihat pendeknya. Yang penting buahnya. Yang penting jagungnya. Ini namanya sudah jembleret teman-teman. Jembleret ini sudah mulai menguning untuk klobotnya, bajunya. Nah ini kalau sudah menguning seperti ini namanya sudah masuk titik aman yang pertama. Nah itu ciri-cirinya. Nah sementara yang di depan itu ya teman-teman, itu sampai full ujung sana ya, ujung jalan itu sudah tingginya normal. Makanya untuk yang setelah tadi sampai sini itu insya Allah normal, maksimal hasilnya. Tuh, tuh.
karena memang dari tingginya saja sudah kelihatan sebelah sini. Dan rata-rata satu lubang isi 2 ya teman-teman. 2, 1, 1, 2, 1, 1. Ini 2. Ini sepertinya 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2. Itu 2 itu. Kayaknya 1, 2, dan 2 ya. Sementara di tongkolnya walaupun 2 semua buah dan rata-rata hampir sama ya teman-teman untuk besar tongkolnya. Nah ini ya teman-teman untuk pupuknya kemarin ketika pupuk kedua kami campur sekitar 15 kilo ya teman-teman. Itu pupuk yang mengandung kalium tinggi. Kami menggunakan KCL. Nah, ini kemarin pas hujan angin ya teman-teman, karena memang usia sudah mencukupi, walaupun pada roboh seperti ini, insya Allah tidak berpengaruh signifikan terhadap buahnya. Ya. Insya Allah tetap maksimal ya, insya Allah tetap bagus. Karena apa? Karena memang ini sudah berada pada titik aman yang pertama. Ya, ini sekitar 87 harian kemarin kena angin, tapi insya Allah ini nggak banyak ya, nggak banyak, hanya apa ya, muser di tempat sini terus kemudian pindah. Nah ini sementara ini ya teman-teman, ini yang betul-betul tinggi-tinggi di tempat ini. Ini sudah nggak diragukan lah ya teman-teman, kalau udah lihat pohonnya saja sudah seperti ini, maka tongkolnya ya nggak diragukan lagi. Oh ya, sebelah sini. Oh, ini memang tempat yang subur. Padahal kalau kita lihat ya ke bawah ya, 2, 2, 2, 2 ya, 1, 1, 2 ya. Terus kemudian 2, 2, ini 2 ini. Oh, 2, 1, 1, 1, 1, 2 ya. Nah, rata-rata 2. Rata-rata 2. Tapi di tongkol ya bisa dilihat sendiri. Nah, ini kalau nutrisi tercukupi, terus kemudian hara dan pH juga tercukupi ya, insya Allah maksimal ya. Yaitu kuncinya ya teman-teman. Kompos 80 karung untuk kohe kambing, terus kemudian 72 karung untuk kohe ayam ya, yang kami aplikasikan untuk musim tanam pertama di tahun 2024 ini. Terus kemudian untuk pupuk kimia, karena memang pupuk komposnya udah banyak ya, kimia nggak habis terlalu banyak, cuman habis sekitar 4 kintal 75 kilo ya. Nah itu di bawah standar ya teman-teman. Kalau saya per tinggi ini habis 8,5 kintal biasanya ya, 7 kintal setengah pernah, 7 kintal pernah ya. Belum pernah di bawah 5 kintal untuk pupuk tabur, dan hari ini hanya habis di bawah 5 kintal. Yang lain kami suntik dengan kocor supaya untuk menghemat pupuk. Cuman itu resikonya di tenaga ya, tenaga kurang lebih untuk kocor, terus kemudian spray, terus kemudian nyepray insek ya, terus kemudian nyepray daun, seluruhnya kurang lebih habis 100 tank ya teman-teman. Dan itu saya lakukan single, saya lakukan sendiri
untuk mengepres biaya operasional ya. Dan alhamdulillah semua bisa terkejar dan alhamdulillah hasilnya juga maksimal. Baik ya teman-teman, cukup sekian review video kita hari ini. Tetap semangat, tetap kreatif, tetap inovatif. Petani Indonesia, petani hebat, Anda semua luar biasa.